Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu, kami akan menjelaskan mengenai tugas software defined radio untuk monitoring spektrum frekuensi. Adapun nama kelompok ataupun anggota dari kelompok satu yaitu saya sendiri Niko Tarigan, Dia Amelia Putri, Esra Andio Kaban, Rizwana Haji Prasetyo, dan Muhammad Reza Firmansyah. Nah, untuk kali ini tipe SDR RTL yang digunakan yaitu FC0012 yang memiliki range frekuensi 22 sampai 948,6 MHz. Nah, dari tipe SDR RTL ini akan digunakan atau akan memonitoring spektrum frekuensi ada 5. Yang pertama itu ada di VBT2, GSM, LTI, RAPI atau Radio Antar Penduduk Indonesia, dan ORARI, Organisasi Radio Amatir Indonesia. Nah, adapun lokasi yang dia gunakan untuk pengambilan data yaitu di ITTP atau Institut Teknologi Telkom Purwokerto di gedung TT lantai 3. Nah, untuk longitude dan latitude-nya seperti ini. Oke. Nah, dalam tugas kali ini dari kelompok kami akan melihat bagaimana spektrum frekuensi FFT atau fast Fourier transform dan waterfall-nya dari sinyal atau frekuensi carrier yang kami dapatkan yang sesuai dengan sistem komunikasi dari sini. Sistem komunikasi di VBT2, GSM, LTI, RAPI, dan ORARI. Nah, yang pertama-tama kita akan menjelaskan atau kita akan mencari 5 frekuensi di VBT2 yang berbeda. Sebelumnya, di VBT2 itu merupakan digital video broadcasting terrestrial second generation yang merupakan upgradean dari DVB-T yang merupakan teknologi sebelumnya yang memiliki keunggulan yang jauh signifikan, ya, yang dimana dari sisi pengiriman, penerimaan video dan suara yang lebih bagus, ya, yang pastinya dapat dirasakan oleh penduduk-penduduk yang menggunakan DVB-T2. DVB-T2 juga merupakan standar yang digunakan di beberapa negara, salah satunya di Indonesia. Nah, jadi DVB-T2 itu digunakan untuk sistem pertelevisian di Indonesia, seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan 5 frekuensi. Yang pertama itu 498 MHz, 562, 578, 626, 690. Nah, bandwidth yang digunakan untuk di VBT2 itu merupakan 8 MHz. Range frekuensi yang digunakan untuk di VBT2 yang disesuaikan dari Kominfo juga itu dari 480 sampai 700 MHz. Itu merupakan digunakan di beberapa stasiun pertelevisian ya, dari Antv, SCTV, RCTI, dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin kita di sini akan mencontohkan satu frekuensi carrier yang digunakan. Di sini ya kita gunakan 498. Ya, di sini didapatkan peak signalnya itu nilai X-nya di 0,82 dan Y-nya itu 1,197. Ini data yang diambil dari gedung TT lantai 3. Mungkin di sini akan mendapatkan hasil yang berbeda karena dilakukan pengambilan video di tempat yang berbeda. Oke, mungkin di bagian MATLAB untuk kita menggunakan Simulink dan blok diagramnya seperti ini. Nah, ini center frekuensi kita pakai 498 yang disesuaikan dengan frekuensi carrier-nya. Dan RF gain-nya itu kita pakai 25. Dan di sini kita pakai RTL SDR receiver yang kita gunakan ya seperti ini. Tapi yang kita menggunakan yang generasi yang seperti yang biasa, tidak yang generasi yang new gen. Dan kita akan melihat spektrum analyzer dan spektrum analyzer waterfall-nya untuk melihat sinyal yang didapatkan seperti itu. Nah, hasil yang didapatkan untuk frekuensi 498 untuk di VBT2 seperti ini. Nah, mungkin kita dapat melakukan pause di sini. Nah, bagian titik-titik di sini mungkin dapat terlihat ya ada bagian merah
bagian merah, dan bagian kuning. Nah, kalau misalkan dia tidak memiliki sinyal, maka dia akan berwarna biru dongker atau biru kehitaman seperti itu. Jika di dalam frekuensi carrier tersebut terdapat warna yang berbeda atau terdapat informasi, maka dia akan berwarna merah pekat seperti ini. Dari gambar waterfall di bawah ini dapat kita lihat ada beberapa titik ya, ada beberapa titik seperti titik ini memiliki sinyal informasi yang dikirimkan. Nah, sinyal-sinyal yang dikirimkan ke si pengguna seperti itu. Dalam hal ini yaitu pertelevisian atau televisi di Indonesia. Nah, jadi untuk waterfallnya seperti ini. Sedangkan untuk fast forward transform atau FFT-nya, sinyal FFT-nya seperti ini. Nah, untuk mendapatkan peak findernya atau peak sinyalnya itu didapat dari nilai Y yang mendekati nilai nolnya seperti itu. Dari sini kita dapat melihat dari ketiga peak sinyal ini atau dari ketiga sinyal ini dapat kita lihat bahwa yang mendekati 0 itu ada di Y sama dengan 2,478 dengan nilai X atau nilai frekuensinya itu minus 0,98 MHz ya. Nah, ini untuk nilai dBm-nya seperti itu. Nah, mungkin untuk penjelasan dari DVB-T2 seperti ini, kita akan lanjut ke bagian GSM. Mungkin yang menjelaskan GSM dipersilahkan. Oke, ya kita lanjut ke bagian GSM yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Rizwan Najib Prasetyo. Jadi terlebih dahulu GSM. Jadi GSM itu adalah singkatan dari Global System for Mobile Communication. Jadi itu adalah standar komunikasi interkabel yang digunakan untuk jaringan telepon seluler di seluruh dunia. Jadi pertama kali itu GSM itu diperkenalkan pada tahun 1991, di mana menjadi salah satu standar yang paling umum digunakan dalam industri telekomunikasi. Untuk di Indonesia sendiri sih, band GSM itu ada tiga ya, ada 900 MHz, ada 1800 sama 1900. 900 itu dipakai sama Telkomsel, XL Axiata, Indosat, dan lain-lain. Band 1800 itu dipakai oleh sama Telkomsel, XL Axiata, Indosat, sama Tri. Sedangkan untuk band 1900 MHz itu dipakai oleh beberapa saja sih operator seluler. Oke, kita lanjut ke ini ya. Jadi di sini kita pakai 5 frekuensi GSM ya. Yang pertama ada 270, 260, 450 ya, GSM 450, terus GSM 480, GSM 750 sama GSM 850. Cuma 4 ya. Untuk frekuensi karirnya pada GSM 470 ini 450 itu didapatkan 460,4 MHz dengan bandwidth-nya itu 410 MHz ya. Itu dapatnya itu nanti di aplikasi Simulink-nya itu peak peak data rate-nya itu adalah X sama dengan min 1,20, Y sama dengan 834,337 meter. Sedangkan untuk GSM 480 itu didapatkan pada saat ini ya, pada saat frekuensinya itu 488,8 MHz, di mana bandwidth-nya itu 10 MHz, didapatkan peak data rate-nya itu itu X sama dengan min 0,66, kemudian Y-nya itu 3,260. Sedangkan pada GSM 750 itu didapatkan itu pada saat frekuensinya itu 777 MHz, bandwidth-nya itu 10 MHz. Tuh waktu dilihat peak sinyalnya itu ada di X sama dengan 0,02, terus Y-nya itu sama dengan 3,294. Sedangkan pada GSM yang terakhir ini 850 itu didapatkan pada saat frekuensinya itu ada di 869 ya. Kalau dicari di Simulink tadi itu dapat bandwidthnya itu 10 MHz, didapatkan peak peak sinyalnya itu adalah X sama dengan 0,96 dan Y-nya itu sama dengan 10,818. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan dari GSM. Selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan mengenai LTE. Oke, untuk yang menjelaskan LTE dipersilakan. Baik, terima kasih.
Semua selanjutnya untuk LTE. LTE sendiri merupakan teknologi yang digunakan di 4G ya, yaitu teknologi yang menaikkan kapasitas dan juga kecepatannya di 4G. Untuk percobaan kita gunakan yaitu ada dua frekuensi, yaitu LTE 700 dan juga LTE 840. Untuk yang pertama, LTE 700, sebenarnya untuk penggunaannya kita pilih frekuensi yang digunakan di APAC ya, atau Asia Pasifik. Untuk pemilihan frekuensi yang digunakan saat percobaan kami, yaitu frekuensi 700 oleh APT atau Asia Pacific Telecommunity. Dengan range-nya yaitu untuk uplink-nya 703 sampai 748 MHz, dan untuk downlink-nya yaitu frekuensi yang kami gunakan di simulasi dari 758 sampai 803. Dan jika dilihat dari range-nya, maka frekuensi ini merupakan frekuensi band 28 ya. Untuk percobaannya sendiri, kita gunakan 4 percobaan, yaitu dari 760, 765, 770, dan 775. Dengan hasil dari peak finder yang paling rendah gitu ya, itu ada di LTI 765, yaitu nilai Y senilai min 12,378 dPm. Lalu untuk tertingginya yaitu di LTI 770. Untuk nilai Y-nya atau Pathfinder-nya itu yaitu 7,706 dPm. Dan untuk LTE 700 ini di frekuensi 700 APT kita menggunakan bandwidth 20 MHz, yang mana di LTE sendiri itu maksimalnya 20 ya, dan minimalnya itu 1,4. Lalu berikutnya di LTE kita gunakan frekuensi 850. Untuk penggunaan 850 sendiri itu kalau di Indonesia ada smartphone ya di LTE-nya. Dan di sini kita juga gunakan range frekuensi yang ada di APAC atau Asia Pasifik dengan range uplink-nya itu 830 sampai 840 MHz, dan untuk downlink-nya yaitu yang untuk simulasi yaitu 875 sampai 885 MHz. Dari range tersebut kita ambil 3 percobaan yaitu 876, 878, dan 882. Dengan bandwidth 10 MHz, kita sesuaikan dengan jenis frekuensinya. Untuk hasil simulasinya, kita dapatkan hasil tertingginya yaitu di LTI 878 sebesar 9,946 dPm, dan terendahnya itu ada di 882 sebesar 1,578 dengan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Mungkin itu penjelasan untuk LTI. Selanjutnya akan saya serahkan kepada yang menjelaskan RAP. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang RAPI. Itu RAPI adalah radio antar penduduk Indonesia yang bermula dari komunikasi radio yang dimana dari negara asalnya Amerika Serikat yang dikenal dengan nama CB, City Band Radio. Itu dengan menggunakan band frekuensi 26,968 sampai 27,405 MHz. Nah, untuk frekuensi dari RAPI sendiri, yaitu HV, High Frequency, itu dengan diameternya 11 meter, dengan penggunaan frekuensi carrier-nya sebesar 26,9 MHz, dan dengan bandwidth 1 MHz. Itu sifat gelombang yang dari HV, RAPI ini gelombangnya dapat memantul, dan juga tidak memiliki efek hambatan pada objek atau lawan komunikasi. Sehingga untuk peak signalnya yang didapat dari RAPI HV ini adalah untuk X-nya sendiri itu minus 0,40 dan Y sama dengan 7,910. Nah, kemudian untuk RAPI UHV itu dengan diameternya sebesar 62 cm dengan tingkat frekuensi carrier-nya 476,4 sampai dengan 477,415 MHz dengan bandwidth 1 MHz. Nah, untuk penggunaan UHV ini adalah menggunakan telepon seluler yang dapat mampu mengirim dan menerima dalam spektrum UHV. Penggunaan UHV ini digunakan pada badan-badan pelayanan publik seperti komunikasi radio dua arah dan juga biasanya menggunakan narrowband. Nah, untuk penggunaan narrowband ini, frekuensi UHF ini dapat mengirimkan komunikasi data jarak jauh, misalnya untuk pengawasan dan pengendalian. Untuk peak signal dari RAPI UHF ini
adalah X sama dengan 0,26, Y sama dengan 1,589. Kemudian untuk rapi FHV itu dengan diameter 2 meter dan juga untuk frekuensi carrier-nya sebesar 142 MHz sampai dengan 143,600 MHz. Nah, untuk penggunaan gelombang dari FHV ini dapat dipantulkan atau dipancarkan berbentuk garis lurus atau horizontal. Sehingga daya pancaran yang dipantulkan dari gelombang ini dipengaruhi oleh keadaan atau objek yang berbentuk padat, yang dimana gelombangnya dapat dilalui. Nah, untuk gelombang FHP ini ya dengan bandwidth 2 MHz dan untuk signal yang diterima atau peak signal yang diterima pada X sebesar 0,98 dan Y sama dengan 4,843. Terima kasih. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ORARI. ORARI sendiri itu yaitu kepanjangan dari Organisasi Amatir Radio Indonesia, yaitu adalah wadah bagi masyarakat yang memiliki hobi komunikasi radio dan teknik elektronika. ORARI itu adalah organisasi tunggal bagi segenap amatir radio Indonesia yang bersifat mandiri, sosial, non-komersial, dan non-politik. ORARI sendiri didirikan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 1969. Anggota ORARI sendiri itu ada sekitar 46.000 orang yang terhimpun di 32 ORARI daerah tingkat provinsi dan 382 ORARI lokal dan itu tingkat kabupaten dan kota. Pada percobaan kali ini kami hanya menggunakan 4 cakupan, yaitu di wilayah Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, dan Kebumen. Soalnya kita mendeteksinya di daerah Purwokerto, jadi yang diambil di cakupan yang terdekat dari Purwokerto. Yaitu yang pertama yang di wilayah Banyumas itu frekuensinya yaitu 145,1 MHz dan bandwidth-nya didapat yaitu 16 kHz dan peak signalnya didapatkan yaitu X sama dengan 0,02 dan Y 6,841. Untuk di wilayah Cilacap sendiri frekuensinya yang didapat yaitu 145,76 MHz dan untuk bandwidth-nya sama yaitu 16 kHz dan peak signalnya yang didapat yaitu X, 0,51 dan Y 5,016. Untuk di wilayah Banjarnegara frekuensinya yang didapat yaitu 145,54 MHz dan bandwidth-nya sama 16 kHz dan didapat peak signalnya X sama dengan min 0,13 dan Y 5,485. Untuk yang terakhir di wilayah Kebumen yaitu yang didapat frekuensinya itu 145,66 MHz dan bandwidth 16 kHz. Untuk peak sinyalnya sendiri didapat X sama dengan 0,18 dan Y sama dengan 6,159. Oke, selanjutnya saya akan kembalikan ke Niko. Baik. Tadi itu merupakan sistem komunikasi dari VBT2, GSM, LTE, RAPI, dan ORARI. Nah, mungkin itu merupakan frekuensi-frekuensi yang digunakan dan disesuaikan dari frekuensi yang sudah diberikan oleh Kominfo itu sendiri. Nah, dan mungkin penjelasan dari monitoring spektrum frekuensi dapat kami jelaskan begitu saja. Jika ada kesalahan kata dari kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.